apa? Injil yang mengubahkan. Maka kita akan melihat bagaimana Injil itu mengubahkan dan apa yang diubahkan. Kita lihat di bagian pertama dalam ayat firman Tuhan ini, dalam Roma 1 ayat 17 tadi dikatakan, pada Injil ada kenyataan dan ada kebenaran Allah. Karena di situ dibilang sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Berarti ada kenyataan dan ada kebenaran. Berita Injil bukan hoaks, tapi adalah kenyataan dan kebenaran Allah. Apa saja itu? 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Injil itu apa? Minggu kemarin sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Agus. Apa itu Injil? Lupa lagi. Itu salah satunya. Tapi dalam 1 Korintus 15, Kristus mati bagi dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ia dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu yang dikatakan Injil. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Nah, atas 3 kenyataan ini, saudara ingat baik-baik. Atas 3 hal ini. Pertama, Kristus mati bagi dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, ia dikuburkan. Kemudian pada hari yang ketiga, ia dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Semuanya sesuai dengan kitab suci. Tidak ada lagi di luar itu. Tidak ada semua. Mau itu dibilang dia diserupakan, mau itu dia dikuburkan di India sana, tidak ada. Tetapi di dalam kitab suci dikatakan jelas bahwa Kristus mati bagi dosa-dosa kita, ia dikuburkan. Kemudian pada hari ketiga dia dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Semuanya patokannya adalah kitab suci. Atas 3 kenyataan di atas, maka keselamatan menjadi bagian kita. Namun tidak cukup sampai di situ saja. Tetapi saudara harus juga pergi, saudara harus mengalami yang namanya proses-proses selanjutnya agar mengalami transformasi. Saya berharap kita mengalami transformasi. Karena ada proses-prosesnya. Jadi ketika Anda menerima Yesus ke dalam hidup saudara, tidak cukup sudah selamat, clear, saya masuk surga. No. Ada hal-hal yang harus saudara lakukan. Salah satunya tadi yang diberitakan, yang disaksikan oleh Om Aser tadi. Pergi memberitakan Injil, mengajak orang untuk beribadah, bahkan membuat orang bisa lahir baru terima Yesus. Itu salah satunya. Kemudian kita akan masuk ke, kalau tadi 3 kenyataan di Kristus Yesus itu mati buat kita, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Maka bagian B selanjutnya adalah yang kita akan pelajari. Ada di sana dikatakan yang bertolak. Saudara perhatikan Roma 1 ayat 17. Yang bertolak. Dalam bahasa Yunani-nya itu ek. Eka. Itu artinya keluar dari dan ke. Jadi ek di sana yang dikatakan bertolak itu keluar dari dan ke. Nah, inilah yang dikatakan sebagai transformatif. Saudara keluar dari hidup saudara yang lama masuk ke kehidupan yang baru. Itu yang dikatakan transformatif. Saudara berubah. Atau di sini keluar dari yang lama masuk ke yang baru dan membawa dampak yang meluas. Jadi ada dampaknya. Ketika saudara menerima Injil ada dampak. Saya kasih analogi sedikit. Ada yang pernah tahu yang namanya trafo? Trafo tahu? Ya, ada yang tahu, ada yang tidak ya. Trafo itu sebuah alat atau device elektronik. Fungsinya untuk apa? Namanya trafo, dikasih pendek tapi dikasih panjangnya transformer sebenarnya. Bukan transformer yang langsung berubah. Autobot rollout, bukan itu, bukan robot itu ya, itu film. Tapi ini trafo asli, transformer namanya gitu. Trafo itu sebuah electronic device, mungkin seukuran ini separohnya lah, kotak, separohnya. Nah itu fungsinya itu untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Trafo itu ada 2, trafo step up dengan trafo step down. Barang itu berat gitu ya, satu ukuran separoh itu tadi, itu bisa 3 kilo beratnya. Kalau di luar sana di gardu listrik ada itu besar, itu trafo juga itu, menaikkan dan menurunkan tegangan. Nah, ketika trafo ini dicolok ke sebuah
colokan, saya teringat waktu kami masih kecil, waktu kami masih STM lah. Jadi kulkas kami, kulkas 110, sementara tegangan sudah 220, hampir seluruh Indonesia sudah 220, tapi kulkas kami masih kulkas 110. Jadi tidak bisa dicolok ke 220. Kalau dipaksa itu jebol, dia meledak gitu ya. Nah, kebetulan bapak saya almarhum itu seorang electrician dia ya, jadi dia elektrik gitu, jadi dia tahu, dia harus kuat. Nah, dia beli trafo. Saya lihat, Pak, ini untuk apa? Trafo ini dipakai untuk menaikkan tegangan supaya kulkas kita nggak jebol dari 220, dari 110 masuk ke 220. Jadi dibeli trafo, kemudian trafo dicolok, dan nanti kulkas itu dicoloknya di trafo, bukan langsung dicolokkan situ, tidak. Nah, karena ini 110, yang arus yang masuk adalah 220, maka trafo yang dipakai adalah trafo jenis step down. Karena apa? Kami punya ini cuma 110, kulkas kami 110. Nah, trafo ini dicolok ke 220, jadi dia kasih turun supaya arus yang keluar dari trafo itu adalah 110 voltase. Nah, itu fungsi dari trafo, transformer. Ketika Injil saudara dengar, saudara terima, saya berpikir Injil itu menaikkan dan mengubah status saudara dari orang berdosa menjadi orang benar. Seperti itu, tapi bukan, saya cuma memberi gambaran saja. Bahwa Injil itu mengubah status kita, menaikkan status kita. Dari orang berdosa menjadi orang benar. Nah, kalau Injil tidak mengubahkan saudara, maka kemungkinan ada yang salah. Saya yakin itu, kalau Injil tidak mengubahkan hidup saudara, there's something wrong about you. Pasti ada yang salah dengan saudara. Kalau Injil itu tidak mengubahkan saudara. Entahkah itu mungkin Injil palsu atau Injil-Injil lain di luar sana, seperti Bang Agus mengatakan Injil kemakmuran, bisa saja. Ada mungkin Injil-Injil filsafat, atau Injil-Injil yang lain, atau tidak mengerti apa sih Injil itu gitu. Sudah sering dikatakan orang Kristen berulang-ulang Injil, 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 begitu dikatakan Injil itu apa? Gak tahu. Syukur-syukur kita masih tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Tapi sebenarnya Injil adalah Yesus mati buat kita karena dosa-dosa kita, kemudian dikuburkan, dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah Injil. Syukur kita mengetahuinya. Kalau kita nggak mengetahui itu, enggak, hidup saudara tidak akan berubah. Itu sudah pasti gitu. Coba kita buka di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Galatia 1 agak banyak. Sudah dapat semua ya? Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Nah, ini yang tadi saya katakan. Kalau saudara pernah dengar Injil terus kemudian terima Injil tapi saudara tidak mengerti tidak berubah, ya kemungkinan ini gitu. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah ini, kemungkinan ini yang terjadi ketika saudara tidak mengalami perubahan, tidak mengalami transformasi dari Injil. Mungkin hal-hal ini yang ayat firman Tuhan katakan bahwa saudara menerima Injil yang lain. Kemungkinan.
Karena kita tahu sendiri bahwa Injil pasti membongkar kedagingan kita. Itu sudah pasti. Di ayat 10 dikatakan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi dia berusaha untuk berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Hal-hal daging itu berusaha untuk kita sendiri yang ditinggikan. Itu yang menjadi penghalang, membuat kita nggak ngerti Injil itu apa gitu. Terus kemudian nggak berubah juga hidupnya, begitu-begitu saja. Kemudian kita lihat kembali lagi, karena ini berkaitan dengan Injil, Rasul Paulus bagaimana perubahan hidupnya. Kalau saya baca waktu ketika dia dari jalan menuju ke mana? Di tengah jalan itu, dia lewat perjalanan ke Emmaus ya kalau saya tidak salah. Nah kemudian dia melihat cahaya terang itu. Saya mengatakan bahwa ini versi saya gitu ya, bahwa Rasul Paulus mengalami yang namanya power encounter, perjumpaan kuasa. Kalau truth encounter atau perjumpaan kebenaran dia sudah alami. Kitab Taurat dia tahu semua. Ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus di tengah jalan itu, dia melihat cahaya yang terang, terus kemudian akhirnya dia bertobat, tersungkur, dia mengakui semua kesalahan-kesalahannya, bahkan bertanya, siapakah engkau Tuhan? Nah, ini pertobatan Paulus. Jadi kalau saya bilang dia mengalami power encounter, perjumpaan kuasa dengan Allah. Kalau kita lihat Paulus bagaimana dikatakan, dia mengatakan dirinya bahwa saya merupakan orang Israel asli dari suku Benyamin, disunat pada hari ke-8. Kalau soal dengan hukum Taurat, saya seorang Farisi. Tapi begitu berjumpa dengan Yesus Kristus, dia berubah. Kita perlu ingat kembali dalam bahasa Yunani tadi, keluar dari yang lama kepada yang baru. Nah inilah yang dilakukan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami perjumpaan power encounter. Ketika dia melihat cahaya terang itu, kemudian tiba-tiba matanya buta dan dia dia perlu didoakan. Saya berpikir cuman teringat saja sedikit informasi. Iya ya, waktu dia ngelihat cahaya terang itu, matanya tidak buta sebenarnya gitu. Tuhan kasih selaput gitu. Dia tutup kasih selaput supaya melindungi retinanya. Karena kalau mata kita melihat suatu benda yang sangat terang sekali, contohnya matahari, saudara, itu retina saudara bisa rusak. Itu pasti gitu, itu rusak. Tapi tidak, Tuhan kasih dia selaput. Nanti pada saat didoakan baru selaputnya gugur. Itu baiknya Tuhan gitu loh. Dia kasih Paulus, dia melihat cahaya terang tapi matanya tidak rusak gitu. Dia kasih lindungi, dia cover retinanya itu. Kalau Apple kan retina display begitu ya di handphone Apple gitu. Itu Tuhan kasih supaya jangan buta matanya. Saking Tuhan mengasihi gitu. Bahkan Rasul Paulus bilang dalam pertobatannya itu, semua rasul-rasul sudah ditemui oleh Yesus Kristus. Terus dikatakan, akulah yang paling terakhir. Aku yang paling terakhir berjumpa dengan Yesus. Aku ini seperti bayi yang prematur, bahasa saya, bayi prematur, bayi yang belum waktunya lahir, tapi lahir. Saya renungkan, kenapa bisa Rasul Paulus mengatakan bahwa aku seperti bayi prematur yang belum waktunya lahir? Ya kalau melihat rasul-rasul yang lain itu, proses demi proses mereka alami bersama dengan Yesus Kristus. Kalau Rasul Paulus tidak mengalami itu. Nanti pada saat berjumpa dengan Yesus di tengah jalan itu, power encounter, barulah dia di situ mengalami yang namanya Injil itu, mengalami perubahan. Jadi wajar kalau dikatakan, Rasul Paulus bilang, aku seperti bayi yang prematur, belum waktunya sebenarnya untuk lahir. Maksudnya belum waktunya aku mengalami pertobatan demi pertobatan. Maunya dia seperti rasul-rasul yang lain. Ada proses-proses di mana mereka mengalami ini, pergi ke sini bersama Yesus, kemudian memberitakan Injil dua-dua orang, kemudian mereka mengadakan mujizat. Nah itu yang dimaksud, itulah Rasul Paulus sampai dia berkata, aku seperti bayi yang prematur. Bayi prematur itu banyak kekurangannya ya. Ada yang kurang mungkin kalsiumnya, ada yang mungkin kurang ininya, belum waktunya. Ada kekurangan-kekurangannya, itu yang dibilang Rasul Paulus, aku banyak kekuranganku, sebenarnya belum waktunya aku untuk mendapatkan sesuatu yang hebat ini gitu. Tapi tidak, Tuhan pilih dia, lah sehingga dia bertobat. Tuhan pilih dia mengalami transformasi. Kemudian
Contoh berikutnya lagi adalah Rasul Petrus. Bagaimana Rasul Petrus mengalami perjumpaan? Kalau saya katakan versi saya adalah dia mengalami love encounter, perjumpaan kasih. Kenapa saya katakan dia mengalami perjumpaan kasih? Waktu Yesus mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dikatakan lagi, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Iya Tuhan. Pada saat ketiga kalinya mulailah hatinya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Baru dia mulai, dia mengalami yang namanya love encounter, perjumpaan kasih dengan Tuhan. Walaupun kasihnya belum perfect, masih sebatas di filia kalau saya tidak salah. Yang dimaksudkan Tuhan adalah agape. Tapi Petrus masih di batas filia. Dia mengalami perjumpaan kasih, love encounter, sampai akhirnya nanti dia mengalami yang namanya agape sendiri kepada orang-orang di luar sana. Dan itu dua contoh. Kemudian contoh ketiga adalah saya sendiri. Kalau saya, dari versi saya mengalami yang namanya truth encounter. Ketika saya berjumpa dengan Yesus Kristus, ketika waktu itu di ibadah pelepasan di Ruko, Taman Makam Pahlawan, saya tidak mengalami yang namanya manifestasi kepada seperti kebanyakan orang, tidak. Tapi yang saya sadari ketika kita lagi puji Tuhan, sembah Tuhan, saya sadar ada satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi dosa-dosa saya, sehingga saya bisa dipulihkan. Dan ini menjadi kebenaran yang saya pegang, seperti dalam 1 Korintus 15 tadi, Kristus mati bagi dosa-dosa kita. Ketika saya sadar akan kebenaran itu, saya menangis jadi-jadinya. Gak tahu, menangis saja. Tuhan, aku sadar aku berdosa, banyak sekali dosaku. Tuhan, banyak sekali dosaku ini. Itu saja yang saya lakukan. Tidak ada yang lain, tidak ada bilang, ada juga sih yang begitu gitu ya, kan banyak di situ. Tapi saya sadar gitu, kebenaran bahwa Yesus Kristus mati bagiku, dan itu menyelamatkan aku. Kalau kita ingat sebuah lagu, lagu Hillsong itu ya, dikatakan, I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Oh ya, bahasa Indonesianya ya. Aku nggak pernah sadar gitu, aku nggak pernah tahu. Ternyata untuk melihat dosa-dosaku ada di kayu salib itu harganya mahal. Itu maksudnya dari lagu itu gitu. Mahal sekali harganya. Nah itu yang membuat saya truth encounter, mengalami perjumpaan kebenaran. Bahwa saya orang berdosa, dinaikkan status saya. Saya pernah bagikan buat saudara juga bahwa saya juga dulunya sebenarnya bukan mungkin kelihatan normal-normal saja. Tapi saya berbagi kepada orang-orang tertentu, saya katakan saya dulunya drug dealer gitu ya, maksudnya walaupun kecil-kecilan gitu ya, pengedar obat-obatan kecil-kecilan, tapi kami sudah mengedarkan obat-obatan gitu. Dari STM itu kami sudah beli obat-obatan, beli ke bandar besar dalam jumlah ratusan biji kami beli, terus kemudian kami bawa ke rumah saya gitu ya, karena orang tua saya jarang di rumah. Orang tua saya itu kerja ke daerah, tidak ada di rumah, jadi pengawasan tidak ada. Jadi akhirnya saya di rumah bersama adik saya. Nah teman-teman saya itu datang dan kami disitulah mulai membungkus obat-obatan itu menjadi paket-paket kecil yang akan siap kami edarkan bagi mereka yang mau. Jadi kami dari kecil sudah jualan obat-obatan. Nanti kuliah lagi, ketemu lagi dengan barang begitu. Tidak pernah jauh dengan yang begituan itu. Obat-obatan ada free, gratis. Kemudian kuliah satu kamar dengan orang yang menggunakan sabu-sabu. Kalau mau gratis, tinggal dibilang saja, kamu mau enggak? Padahal tawaran itu banyak. Tapi saya heran, entahlah kenapa saya tidak ada tertarik sama sekali dengan barang-barang begitu. Kalau merokok iya, saya merokok. Kalau minum, ya minum sekali-sekali. Begitu mabuk, muntah, sakit, langsung sudah enggak mau lagi minum, enggak kuat gitu ya. Padahal cuma sebegini, anggur kolesom. Memang bukan pemabuk gitu ya, bukan tipe pemabuk gitu, makanya enggak kuat. Nah itu keadaan saya ketika berjumpa dengan Yesus. Menangis sejadi-jadinya. Kayak orang seperti apa gitu ya, waktu kejadian itu saya ingat. Menangis. Pokoknya sadar betul lah, ini dosa saya banyak sekali di hadapan Tuhan. Nah itulah contoh-contoh bagaimana Injil
mentransformasi kehidupan kita. Rasul Paulus dikatakan penganiaya jemaat. Rasul Petrus orang yang apa? Ini paling nggak keren gitu ya, Rasul Petrus ini mengkhianati Yesus sebenarnya, termasuk juga gitu ya, menyangkal itu sebenarnya sama dengan mengkhianati gitu. Berapa tahun ikut sama Tuhan Yesus, bisanya itu dia menjadi orang yang menyangkal Yesus. Nah inilah yang mentransformasi tadi, dari dan ke. Jadi dulunya kehidupannya ini seperti ini, kemudian dia berpindah hidupnya seperti ini. Injil yang menyebabkan hal itu terjadi. Menerima Injil, karya Kristus menjadikan kita manusia baru. Hal-hal yang diubahkan Injil ada beberapa hal. Ada beberapa hal yang diubahkan Injil. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Dan seterusnya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi saya stop di situ saja. Bagian-bagian selanjutnya kita sudah tahu. Mendatangkan murka Allah, dulu kamu seperti itu, sekarang buang semuanya itu. Nah inilah yang diubahkan oleh Injil itu. Perbuatan-perbuatan duniawi, bahkan karakter-karakter yang tidak benar. Bahkan dikatakan di sana kalau kita baca selanjutnya, bahkan rumah tangga pun diubahkan oleh Injil. Kemudian hubungan antara tuan dan hamba dipulihkan, itu karena Injil. Jadi Injil mengubahkan. Kenapa bisa dia mengubahkan? Karena di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan di sana, apa dikatakan? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi, kemudian juga orang Yunani. Jadi kalau hidup kita diubahkan, itu karena memang Roma 1 ayat 16 itu gitu. Itu Injil kekuatan Allah. It's not your power. Itu bukan kekuatan dan hebatmu, bukan. Itu karena Allah sendiri. Karena Injil ada juga gitu, Injil yang tidak menuruti Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita perlu melakukan di dalam Kolose 2. Ada juga Injil yang tidak menuruti Yesus Kristus. Kalau tadi ada filsafat, ada Injil kemakmuran dan lain sebagainya. Nah di dalam Kolose 2 ini 6 ayat 8 itu dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus. Jadi ada saja nanti Injil-Injil yang tidak menuruti Kristus dengan filsafat-filsafatnya yang kosong. Nah kita perlu berhati-hati dengan perkara ini. Saya berharap kita mulai serius merenungkan, oh iya ya, Injil itu seperti ini. Apa saja yang diubahkan Injil dalam hidupku? Terus bagaimana selanjutnya? Apa yang harus saya lakukan? Ada beberapa hal yang saya catat di sini, mengapa Injil bisa mengubahkan? Karena melalui Injil kita mengalami satu, diampuni. Terus kemudian itu di dalam Kolose 2 ayat 13. Kolose 2 ayat 13. Saya bacakan saja buat saudara. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kemudian ketika saudara menerima Injil itu, mendengar Injil itu, saudara diterima. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara diterima. Terus kemudian saudara dibenarkan. Bagian yang ketiga adalah saudara dibenarkan. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara dibenarkan melalui Injil. Kemudian yang keempat, dimerdekakan. Roma 6 ayat 5 sampai 8 tadi. Roma 6 ayat 5 sampai 8.
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa dia akan hidup juga dengan kita, akan hidup juga dengan dia. Jadi kita dimerdekakan, saudara. Nah, inilah yang dilakukan oleh Injil. Saya berharap kita kembali lagi merenungkan Injil itu apa? Apa yang dilakukan oleh Injil itu dalam hidup kita. Karena itu akan menentukan step-step berikutnya. Langkah-langkah selanjutnya akan menentukan sekali. Maka untuk mengalami Injil, bukan saya yang bilang, Yesus Kristus yang bilang. Markus 1 ayat 15. Markus 1. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi bukan saya yang bilang, Yesus Kristus sendiri yang bilang. Nah, ada bagian yang menarik akan saya buka di sini. Pertama, bertobat dan percaya. Saya mencatat di dalam sebuah di Google Translate saya, jadi dalam bahasa Yunaninya itu ada, terus kemudian dalam bahasa Inggris. Yang pertama, karena di sana dikatakan bertobatlah. Dalam dunia Yunani Romawi, jadi pada waktu itu dalam dunia Romawi dan Yunani itu, gagasan pertobatan itu tidak begitu ditekankan. Beda dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu perkara pertobatan itu sangat-sangat penting sehingga ditekankan. Secara khusus Yahudi Kristen. Kemudian bagi orang Kristen mula-mula, pertobatan bukan sekedar respon emosional. Jadi ketika seseorang, ya kayak tadi saya nangis-nangis, itu bukan respon emosional, tidak. Tapi karena memang saya tahu gitu, ada kebenaran bahwa Yesus sudah mati bagi dosa-dosa saya, dan saya sadar bahwa dosa saya banyak sekali gitu. Makanya saya menangis, bukan karena respon emosional seperti translate ini. Tetapi titik balik yang menentukan dalam kehidupan seseorang. Jadi ingat pertobatan, karena di situ dalam Markus 1 ayat 15 tadi dibilang Yesus mengatakan bertobatlah. Jadi bertobat di sini adalah titik balik yang menentukan dalam kehidupan seseorang. Itu menentukan dalam hidupmu. Sekali lagi, itu menentukan. Itu adalah panggilan untuk meninggalkan cara-cara lama. Sekali lagi perhatikan, cara-cara lama. Berarti ada cara-cara yang baru, yang perlu saudara hidupi. Kalau cara lama, sudah tinggalkan. Itu adalah panggilan untuk meninggalkan cara-cara lama dan merangkul kehidupan baru di dalam Kristus. Ini khususnya penting dalam konteks gereja awal. Ini translate yang saya dapat. Di mana orang-orang yang bertobat seringkali berasal dari latar belakang kafir dan perlu meninggalkan kepercayaan dan praktek-praktek sebelumnya. Jadi kita bersyukur gitu. Kita bertobat itu bukan orang kafir, kita adalah orang Kristen gitu ya. Walaupun kehidupan kita belum betul-betul menyadari gitu, belum tahu yang namanya kebenaran itu seperti apa. Itu sebabnya katakan di sini bertobat. Tuhan Yesus mengatakan bertobat itu karena apa? Karena banyak orang-orang kafir, orang-orang di luar sana yang sama sekali tidak mengenal Injil, tidak mengenal firman Tuhan, bertobat. Makanya dipakai kata itu di sana. Kata yang dipakai di sana adalah pertobatan di sana adalah metanoete. Metanoete. Itu yang dipakai di sana. Itu bertobat yang pertama ya, karena di sana kan metanoet itu bertobat. Jadi berubah pola pikirnya. Kemudian yang kedua, setelah dikatakan bertobat, di sana dikatakan apa lagi? Dalam Markus 1 ayat 15 tadi. Bertobat dan percaya. Percaya. Ya, ada di sini. Tunggu sebentar ya. Percaya yang dipakai di sini adalah seperti yang pernah saya katakan pisteuo. Saya pernah bagi kesaksian bagaimana waktu doa saya bilang saya mendengar kata itu terus pisteuo. Nah, pisteuo di sini terutama berarti percaya atau beriman.
Kata ini menyampaikan rasa percaya dan ketergantungan pada seseorang atau sesuatu. Dalam Perjanjian Baru, kata ini sering digunakan untuk menggambarkan tindakan percaya kepada Yesus Kristus. Kata pisteuo ini untuk keselamatan, percaya pada janji-janji Allah dan beriman kepada kebenaran Injil. Ada Injil di sana. Kepercayaan ini bukan sekedar persetujuan intelektual gitu ya, bukan kepandaian saudara, bukan kepintaran saudara. Melainkan di sana melibatkan kepercayaan dan komitmen pribadi yang mendalam. Jadi ketika Yesus mengatakan di dalam Markus 1 ayat 15, bertobatlah dan percayalah, dan kata percaya di sana itu betul-betul dalam gitu. Percayanya bukan sebatas percaya selutut, tapi harus tenggelam. Itu karena apa? Mendalam sekali kata yang dipakai di sana, pisteuo. Jadi saya mau katakan di sini, dari awal kerohanian saudara sampai akhir hidup kita, iman berlaku. Saudara perlu berjalan dengan iman. Kita kembali lagi di awal tadi. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, Roma 1 ayat 17 tadi. Jadi iman saudara, dari awal saudara mengalami Yesus atau mengalami pertobatan, sampai akhir nanti saudara kembali kepada Kristus, iman saudara perlu ada di sana. Dan jangan lupa, itu sebabnya kenapa Yesus mengatakan dirinya, ini saya mendapatkan pelajaran gitu ya. Akulah Alfa dan Omega. Alfa. Di awal kehidupan saudara, Alfa itu ada di sana. Di akhir kehidupan saudara, Omega itu ada di sana. Jadi Yesus Kristus dari awal sampai akhir ada dalam hidup saudara. Itu sebabnya dikatakan akulah Alfa dan Omega. Semua yang di awal-awal itu dia ada di sana, di akhir pun dia ada di sana. Makanya dia bilang akulah Alfa dan Omega. Itu sebabnya di sini dibilang dalam Roma 1 ayat 17, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi dari iman ke iman, iman terus. Tidak bisa lepas daripada iman. Memang ada frase, ada 3 frase iman itu yang dikatakan di sini, dari iman kepada iman itu. Frase pertama adalah Allah punya iman diberikan kepada manusia supaya mereka itu punya iman seperti Allah. Frase kedua adalah iman Paulus dibagikan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah supaya apa? Supaya mereka seperti Rasul Paulus punya iman. Dan frase yang ketiga adalah, ini yang paling banyak diterima, adalah dari satu level iman kepada level iman berikutnya. Ini yang paling banyak dipakai. Kalau yang 2 itu memang agak sulit diterima, tapi memang itu bisa juga terjadi. Tapi yang paling banyak diterima adalah dari satu tingkatan iman gitu kepada level iman berikutnya. Terus sepanjang kehidupan saudara iman berlaku. Dan bila kita hidup ditransformasi oleh Injil, itu bukan hasil usaha kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita perlu ingat, ada satu hal yang perlu kita ingat. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita mungkin ada di dalam dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu ya. Sebenarnya kalimat itu jauh sebelumnya sudah ada, bahwa bagi Dia, oleh Dia dan kepada Dialah segala kemuliaan, di Roma 11 ayat 36. Jadi kita perlu ingat itu. Jadi bagian kita sangat kecil sekali gitu ya. Jadi semuanya itu dari Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagian kita sangat kecil sekali. Hampir semua itu Allah gitu ya. Makanya dibilang Alfa dan Omega, dari awal sampai akhir aku gitu. Bukan saudara, dari awal sampai akhir aku. Not you, but me. Sehingga kita tidak akan malu kepada Injil itu. Kalau kita nggak malu kepada Injil, maka kita juga nggak malu memberitakannya kan? Ya kan? Atau ada di sini yang malu memberitakan Injil? Hah? Saya berharap kita tidak malu memberitakan Injil. Ya seperti Bang Agus bilang kemarin, gak usahlah memberitakan Injil. Di tengah-tengah rumah makan gitu ya, berdoa gitu aja mungkin masih ada yang malu-malu. Ayo kita berdoa yuk, malu-malu karena banyak orang. Ada.
Nah, karena kalau kita sudah tahu semua itu, bagaimana Injil mengubahkan kita, kemudian kita mengalami perjumpaan kasih, kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan dari iman pada level iman berikutnya, kita nggak bakalan malu memberitakan Injil. Kita nggak bakalan malu memberitakan Injil. Saya berharap kita semua menjadi orang-orang yang mau memberitakan Injil. Jangan langsung membangun benteng gitu ya. Beberapa hari yang lalu cerita gitu ya dengan salah satu keluarga bilang, waktu Kak kuliah dulu, waktu kami dikasih tugas untuk memberitakan Injil deh, belum apa-apa seniorku sudah bilang, hati-hati kok kasih tahu orang begitu bisa-bisa kau dipukul kok itu kalau memberitakan Injil di sana kasih firman Tuhan begini, bahaya itu. Belum apa-apa sudah ditakut-takuti dia gitu loh. Bagaimana tidak langsung terbentuk benteng, tak, jangan beritakan Injil deh. Karena apa? Belum apa-apa sudah ditakut-takuti. Kau nanti dipukul itu kok kau sama orang itu dihajar kau memberitakan Injil. Takut duluan media. Karena apa? Karena langsung dibentengi itu. Tetapi ketika kita sadar akan perkara ini, kita gak bakalan malu memberitakan Injil, mendoakan orang di pinggir jalan atau berjumpa dengan orang-orang dengan menyampaikan Injil, kita gak bakalan malu. Kalau kita sadar. Kalau enggak, ya itu tadi, mungkin tidak mengerti Injil. Yang kedua, belum terima Injil itu gitu, belum sadar itu Injil itu seperti apa. Lah dari hal-hal semua ini, ada kesimpulan yang bisa kita tarik. Yang pertama adalah berita Injil itu benar, nyata adanya, bukan hoaks. Kalau di luar sana orang bilang dia diserupakan, inilah dan lain sebagainya, no, itu benar. Berita Injil itu adalah benar, nyata adanya. Kemudian yang kedua, Injil menyebabkan orang-orang mengalami perubahan melalui truth encounter, power encounter, love encounter. Perjumpaan dengan kebenaran, berjumpaan dengan kuasa, dan berjumpaan dengan kasih. Yang ketiga, dari awal sampai akhir kehidupan rohani saudara diperlukan iman. Sekali lagi, alfa ada di sana, omega ada di sana. Jadi Yesus Kristus dari awal sampai akhir dia ada bersama-sama dengan saudara. Jadi saudara gak perlu takut, gak perlu malu memberitakan Injil. Please deh, beritakan Injil. Please deh. Pertama-tama saudara seiman dulu, kemudian baru orang-orang di luar sana. Ya jangan langsung lompat keluar yang di sana, yang di dalam dulu. Orang-orang yang saudara seiman dulu. Nanti kalau sudah terlatih baru masuk ke orang di luar sana, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, bertahap. Karena pertama-tama dari dalam dulu. Nah itulah 3 kesimpulan. Saya mengajak kita untuk memperbaharui komitmen kita. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita perbaharui komitmen kita dalam pertobatan, dalam kepercayaan kita dan berpegang pada Injil. Saudara ingat, mahal harganya. Yesus Kristus itu datang ke dunia, dosa-dosa saudara itu disalibkan di sana. Saudara perlu pahami itu. Saudara perlu ingat itu, harganya mahal. Saya mengajak kita untuk mengerti perkara ini supaya apa? Supaya saudara tidak malu kepada Injil itu. Supaya saudara memberitakan Injil. Buang semua ketakutan, kekhawatiran. Memang ada resikonya, tapi itu semua ada dalam kendali Tuhan. Selama saudara betul-betul tulus, ikhlas, mengerti, bukan cuma aku yang selamat, orang lain juga harus selamat, orang lain harus menerima kabar ini, kabar baik, berita baik ini. Pertama-tama kepada orang-orang saudara seiman kita, kemudian saudara-saudara yang tidak seiman. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita perbaharui kembali komitmen kita. Angkat pujian ini, saya teringat lagu ini. Haleluya. Kami mempersiapkan diri kami Tuhan. Kami mau supaya Engkau membaharui itu, kami memperbaharui komitmen kami di hadapan Tuhan. Supaya kami mengalami transformasi oleh karena Injil itu. Transformasi
karena Injil itu. Sehingga kami tidak malu Tuhan. Kami tidak malu. Kami mau memberitakan Injil-Mu ya Bapa. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Kami berikan hati kami padamu Yesus Tuhan. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Katakan, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Sekali lagi, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman pada siang hari ini. Biarlah kami semua boleh menikmati firman ini, menjadi kekuatan bagi kami. Firman yang mengubahkan kami, firman yang mentransformasi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mengalami perubahan, mengalami transformasi oleh karena firman-Mu. Terima kasih, kami berdoa untuk Bang Leo, urapi dia. Semakin diurapi, semakin dilimpahkan hikmat daripada Tuhan. Pakai dia dengan luar biasa Bapak. Terima kasih, berkati keluarganya, berkati kami semua Tuhan pada siang hari. Dengan sukacita kami menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi terima kasih buat Bang Leo telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Firman yang luar diberkati Bang Leo dalam pelayanan dalam keluarga. Baik, saudara-saudara, kita akan mendengarkan informasi satu pekan. Tidak ada, sebentar ada informasi tambahan. Bentar ya. Untuk hari Rabu ada komsel gabungan, ya. Tepuk tangan dulu. Yang menjadi tuan rumah adalah komsel Pilar Mutiara. Itu akan dilaksanakan di GSP. Jadi dengan komsel gabungan ini berharap kita semua jemaat pastinya tergabung dalam komsel tersebut, ya. Jadi semua jemaat diharapkan ikut komsel gabungan di hari Rabu, ya. Hari apa saudara? Siapa saja? Kita semua di mana? Jam 7 ya. Oke, jam 7 ya, kita semua. Kemudian ada doa semalaman di hari Jumat, ya. Jumat ini tanggal 15 kalau tidak salah. 15 ya?
Jadi diharapkan juga tadi semua jemaat ikut komsel gabungan di hari Jumat tanggal 15 kita semua juga ikut doa terobosan. Coba tepuk doa semalaman, maaf. Tepuk kiri kanan kita, ingatkan ikuti kegiatan dua ini. Ya, komsel gabungan dan doa semalaman. Ya, doa semalaman dimulai jam 9 ya. Jam 9 sudah ada di sini. Bisa ini semua? Yang belum hadir hari ini diingatkan ya, disampaikan. Bisa ini? Oke, baik saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kami minta kesediaan dari Ibu Erni. Baiklah, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Adapun pokok doa, boleh minta tolong untuk media ya. Yang pertama yaitu berdoa pendidikan di Indonesia. Kita doakan pemerintah baru menjadi momentum terhadap reformasi di dunia pendidikan, khususnya SD, SMP, SMA. Mari kita doakan untuk Menteri Pendidikan yang baru, para guru, sistem pendidikan atau kurikulum, anak didik, sekolah-sekolah, anggaran dan lain-lain, agar Tuhan memberikan hikmat dalam upaya mewujudkan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Pokok doa kedua yaitu Pilkada serentak 27 November berlangsung dengan aman dan damai. Yang pokok doa ketiga yaitu persembahan. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucap syukur atas perkenananmu hari ini. Tuhan telah tolong kami sehingga kami boleh datang bersekutu hari ini menikmati pribadimu di dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih juga untuk firman
Baik, terima kasih untuk Ibu Erni yang sudah bersepat. Silakan duduk kembali. Masih ada tambahan informasi dari Bu Ju? Enggak ada? Dari KEC? Enggak ada? Oke, baik. Kita akan memberikan persembahan. Dipersilakan bagi yang bertugas hari ini untuk menjalankan pundi persembahan. Sungguh ku terpesona. Kau ubahkan hidupku. Kita terpesona dengan kebaikan Tuhan. Haleluya.